Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok teknik tenaga listrik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar dan elemen-elemen pada energi listrik. Dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Ali Basrah Pulungan MT dan Bapak Andre Kurniawan STMT. Yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rajib Akbar dengan NIM 23338101. Yang kedua Abdurrahman Zikra dengan NIM 21338017. Yang ketiga Arif Bintang Ansari dengan NIM 21338022. Yang keempat Diki Ilhami 21338029. Yang kelima Dimas Pandu Asadela dengan NIM 21338030. Dan yang keenam Fajri Kurniawan dengan NIM 21338035. Oh, baiklah. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Rajib. Pada Rajib dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Diki sebagai moderator. Izin memaparkan materi. Sebelum kita membahas, saya ingin memberitahu dulu di sini kita akan membahas yang pertama itu energi listrik dan apa itu tenaga listrik. Ada tegangan listrik. Oke, di sini energi listrik itu bentuk energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik. Energi itu bisa diubah ke bentuk energi yang lainnya, seperti cahaya, panas, dan gerak. Dan di sini ada proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik, mulai dari pembangkit listrik, melalui disalurkan ke trafo, ke sutet, dan sampai ke pabrik dan industri sebagai konsumtif dari penyaluran dan pendistribusian energi listrik ini. Oke, lanjut ke tegangan listrik. Apa sih tegangan listrik itu? Tegangan listrik memiliki potensi yang beda di antara dua titik dalam satu rangkaian. Dan tegangan listrik ini dalam satuannya itu voltase. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Kang Dimas ya. Silahkan Kak Dimas dilanjut. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya pada slide ke-6 ini ada komponen-komponen yang biasa atau yang sering dijumpai, yaitu ada 3, yaitu saklar, baterai, dan lampu. Di mana saklar berfungsi untuk membuka dan menutup jalur atau aliran arus listrik. Yang kedua, baterai, yaitu berfungsi sebagai sumber tenaga yang memberikan energi untuk mengalirkan arus. Selain itu, baterai juga sebagai penyimpan arus atau penyimpan energi. Selanjutnya, lampu atau yang berfungsi alat listrik yang mengubah energi listrik itu sendiri menjadi energi cahaya. Lampu di sini juga bisa mungkin kita ambil contoh lain seperti kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Next. Berikut adalah elemen atau sistem pembangkitan, gardu induk, sistem penyaluran, dan sistem beban.
yang mana sistem pembangkitan yaitu menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber seperti batu bara, gas alam, air, angin, dan matahari. Selanjutnya gardu induk yaitu mengubah tenaga listrik dari tenaga tinggi berketegangan rendah untuk didistribusikan ke konsumen. Jadi listrik yang dihasilkan dari sistem pembangkit itu memiliki tegangan yang sangat tinggi. Jadi perlu direndahkan untuk menjadi listrik yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya sistem penyaluran yaitu menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk melalui jaringan kabel dan merata secara transmisi. Selanjutnya yaitu sistem beban. Berbagai peralatan listrik yang menggunakan energi listrik seperti lampu, motor, dan peralatan elektronik lainnya. Mungkin itu tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bintang. Kepada Bintang disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya, yaitu sistem pembangkitan. Di sini kita bisa lihat terdapat sistem panel surya yang langsung dipaparkan kepada cahaya matahari. Cahaya matahari sendiri merupakan sumber energi utama yang diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Nah, sedangkan panel surya sendiri mengubah cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik DC. Selanjutnya, panel surya akan dikontrol oleh panel kontrol yang gunanya untuk memonitor dan mengontrol sistem panel surya, termasuk tegangan, arus, dan dayanya. Selanjutnya, halo, kedengaran nggak? Kecil. Oh, kecil. Kedengeran tapi Oke. kecil, Bin. Maaf. Saya akan ulangi kembali untuk slide ke-8. Bisa diulangi. Baik, dari sistem panel surya ini, kita dapat melihat di sini ada cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang merupakan energi utama dari listrik yang akan dihasilkan oleh panel surya. Panel surya ini berguna untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik DC, yang lalu akan dikontrol dan dimonitor oleh panel kontrol, termasuk dari tegangan, arus, dan daya. Selanjutnya, tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan oleh panel surya akan dialirkan ke menuju baterai, yaitu menyimpan energi listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya untuk digunakan saat cahaya matahari tidak tersedia. Dan apa itu alat listrik DC? Yaitu peralatan yang menggunakan energi listrik DC seperti lampu LED, motor DC, dan elektronik DC lainnya. Dan ada juga yang namanya alat listrik AC. Peralatan yang menggunakan energi listrik AC seperti lampu pijar, TV, AC, dan elektronik AC lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu slide ke-9. Dapat kita lihat di sini terdapat yaitu trafo daya yang gunanya untuk mengubah tegangan listrik dari tegangan tinggi semisalkan 150 kV menjadi tegangan menengah misal menjadi 20 kV atau tegangan rendah misalnya 220 volt. GIS atau gas insulate switchgear, peralatan hubung bagi yang menggunakan gas sebagai isolasi untuk mematikan dan menghidupkan aliran listrik. Yang ketiga, reaktor SUN, meningkatkan daya reaktif dan menjaga stabilitas tegangan dalam sistem tenaga listrik. Yang keempat, ada baterai, menyimpan energi listrik untuk menyediakan daya cadangan pada saat terjadi gangguan. Dan yang terakhir, sistem kontrol dan proteksi, memantau dan mengendalikan operasi gardu induk serta melindungi peralatan dari kerusakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fajri. Baiklah, untuk ini saya jelaskan, yaitu pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber energi seperti batu bara,
air, angin, dan matahari. Gambar menunjukkan beberapa jenis pembangkit listrik seperti tenaga uap, tenaga air, listrik tenaga angin, dan listrik tenaga surya. Untuk transmisi menggunakan energi listrik dari pembangkit melalui kabel tegangan tinggi. Gambar menunjukkan jaringan kabel transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik dengan gardu induk. Yang ketiga, gardu induk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik serta menjaga stabilitas tegangan dalam sistem tenaga listrik. Gambar menunjukkan gardu induk yang menerima energi listrik dari jaringan dan mendistribusikan ke jaringan. Selanjutnya, distribusi menyalahgunakan energi listrik dari instrumen melalui jaringan kabel tegangan menengah dan rendah. Seperti gambar menunjukkan jaringan kabel distribusi yang menghubungkan dengan rumah tangga, industri, dan bisnis. Ini apa anjir? Kelima, konsumen memanfaatkan energi listrik untuk berbagai keperluan seperti rumah tangga, industri, bisnis, dan jenis konsumen seperti rumah, pabrik, dan kantor. Di dalam gambar yaitu ada trafo mengubah tegangan listrik untuk memproduksi dan distribusi yang efisien. Selanjutnya mengalirkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lain. Terus sistem kontrol dan proteksi memantau dan mengendalikan operasi sistem tenaga listrik serta melindungi peralatan dari kerusakan. Baiklah, sekian dari saya akan saya lanjutkan oleh Abdurrahman pada Abdurrahman. Baiklah, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang sistem beban, di mana beban listrik ini merupakan suatu peralatan listrik yang membutuhkan daya listrik atau energi listrik agar dapat bekerja atau berfungsi. Beban listrik ini dapat bekerja saat dialiri listrik dengan memanfaatkan energi listrik tersebut, kemudian akan dikonversikan atau diubah energinya menjadi energi lain. Contohnya seperti lampu energi listrik menjadi energi cahaya, atau pada motor listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Untuk beban listrik sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Beban resistif sendiri adalah suatu beban listrik yang memiliki sifat resistif atau resistan, sehingga prinsip kerjanya yaitu melalui hambatan. Contoh peralatan listrik yang cara kerjanya menggunakan beban resistif umumnya memiliki komponen peralatan listrik yang terdiri dari bahan-bahan resistan atau bahan yang sifatnya menghambat arus listrik. Yang kedua ada beban induktif. Beban induktif yaitu suatu beban listrik yang bersifat induksi, sehingga prinsip kerjanya adalah sistem induksi magnetik atau magnet pada umumnya komponen peralatan listrik tersebut akan terdiri dari bahan-bahan induktor yang berupa kawat penghantar yang disebut atau yang dibentuk menjadi kumparan. Kumparan tersebut dibutuhkan oleh peralatan listrik untuk menciptakan medan magnet sebagai komponen kerjanya. Contoh peralatan listrik yang memakai prinsip ini yaitu motor listrik atau dinamo, seperti pada pompa air, kipas angin, mesin cuci, blender, dan lain-lain. Yang ketiga ada beban kapasitif. Beban kapasitif adalah suatu beban listrik yang bersifat kapasitif atau kapasitansi, sehingga prinsip kerjanya yaitu menyimpan energi muatan listrik murni. Cara kerja beban kapasitif ini yaitu menyerap dan menyimpan energi listrik dalam waktu sesaat, dan energi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki daya reaktif, sehingga jika digunakan pada motor listrik, nilai faktor dayanya akan dapat terjaga. Contohnya yang paling umum yaitu
kapasitor. Di industri biasanya kapasitor hanya digunakan untuk motor listrik penggerak sebagai penghemat daya listrik. Next. Contoh penerapan dari beban ini yaitu ada lampu, pemanas ruangan, mobil, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah membawakan materi. Selanjutnya, bagian review kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik. Energi ini dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lain, seperti cahaya, panas, dan gerak. Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan diukur dalam satuan volt. Selanjutnya, proses penyaluran sumber listrik. Yang pertama melalui pembangkit listrik seperti energi primer, batu bara, gas alam, air, angin, dan matahari. Yang kedua melalui transmisi listrik, seperti listrik tegangan tinggi yang dialirkan melalui jaringan kabel dan menara transmisi jarak jauh. Yang ketiga gardu induk, seperti tegangan listrik diturunkan ke tingkat yang lebih rendah untuk distribusi. Yang keempat yaitu distribusi listrik, seperti listrik tegangan menengah dialirkan ke gardu distribusi melalui jaringan kabel. Dan yang kelima yaitu melalui konsumsi listrik, seperti listrik tegangan rendah dialirkan ke rumah, industri, dan bisnis melalui jaringan kabel. Selanjutnya yaitu komponen. Adapun yang pertama yaitu saklar, berfungsi untuk membuka dan menutup jalur aliran arus listrik. Yang kedua baterai, berfungsi sebagai sumber tegangan yang memberikan energi untuk mengalirkan arus listrik. Yang ketiga lampu, berfungsi sebagai alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen. Yang pertama sistem pembangkitan, yang kedua gardu induk, yang ketiga sistem penyaluran, dan yang keempat sistem beban. Mungkin sekian kesimpulan dari pemaparan materi kami. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan di komen. Next. Sebelum kami menutup presentasi kami, saya akan membawakan sebuah pantun. Burung dara hidup di musim semi, menyapa pagi dengan ceria. Sampai di sini presentasi kami, semoga bermanfaat dan bermakna.